Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak dan Ibu, saya hari ini didamping oleh Bu Diah Cahyani. Bu Diah mau memberikan materi atau saya dulu? Oh, masih di mobil, masih di mute, Bu. Di mute. Halo, Ya, iya Pak. Jadi saya masih di jalan, Prof. Jadi mungkin siap, siap. saya yang ikut nanti bagian diskusinya, Prof. Oke, siap. Nuhun, Prof. Hari ini saya akan menyajikan isu arsitektur linguistik, gitu ya. Sebagian saya kira Bapak mungkin waktu di mata kuliah metode perancangan arsitektur ya, juga jadi kan beririsan dengan apa soal metafor itu ya, itu kan bagian dari linguistik sebenarnya. Saya coba share dulu materinya. Sudah ada ya, Pak? Sudah ada, Prof. Ya, Oke. Prof. Sudah. Ya, jadi setelah itu isu yang saya ini masih kontemporer juga ini berkaitan dengan linguistik arsitektur ya, karena saya ingin arsitektur kan seringkali juga di apa teks brand name arsitektur juga seringkali digunakan oleh bidang ilmu yang lain ya. Bapak mengenal arsitektur komputer ya, kan kaitan dengan apa? Mungkin struktur jaringan komputer ya. Ya, secara terminologi mereka juga menggunakan kata arsitektur, bukan struktur ya. Paling kan berkaitan struktur jaringan kalau nggak salah ya. Tapi mereka bidang ilmu komputer juga menggunakan kata arsitektur. Nah, dalam linguistik ada juga arsitektur linguistik katanya. Jadi berkaitan dengan bagaimana bahasa itu disusun ya, distrukturkan. Nah, itu dalam linguistik disebut juga ada arsitektur linguistik itu. Nah, pada berikutnya kita ini, artinya gini, dalam bidang ilmu itu sering mempertukarkan ya terminologinya, tapi kan kemudian memiliki makna yang berbeda gitu ya. Jadi arsitektur komputer, arsitektur linguistik, dua-duanya berbeda dengan arsitektur kan. Nah, ketika kita meminjam istilah linguistik dalam arsitektur, ya itu diserap juga ya, diserap dengan makna yang berbeda di dalam arsitektur gitu. Meskipun tentu saja apa eh, maknanya itu diserap, tapi sebenarnya kan memang meminjam maknanya gitu ya. Jadi bicara linguistik arsitektur itu, linguistik itu dianggap sebagai apa, arsitektur itu dianggap sebuah teks gitu ya. Jadi kalau linguistik bahasa itu teksnya ada kata-kata gitu kan, arsitektur teksnya itu ya visual gitu ya. Karena itu arsitektur pun bisa dilihat sebagai sebuah sistem linguistik gitu ya, karena arsitektur pun juga mengungkapkan makna kan ya, mengungkapkan bahasa ya, mengungkapkan eh, apa ya bentuk dirinya kan, mengungkapkan keberadaan dirinya itu
eh, lewat bentuk gitu ya. Nah, bentuk itu kalau dalam istilah dalam tadi kalimat itu kan kata-kata dalam bahasa itu kan. Jadi seolah arsitektur itu meminjam juga sistem linguistik gitu ya, sistem tata bahasa, sistem makna gitu ya. Ketika dia mengungkapkan dirinya gitu kan. Kan arsitektur tidak semata-mata dihuni ya, tapi juga dia kan mengungkapkan dirinya dan juga dipersepsi oleh eh, pengamatnya gitu ya. Dan persepsi sama seperti makna kalimat bisa juga dimaknai secara berbeda kan, tergantung konteksnya gitu ya. Nah, karena itu kita coba mengekor topik linguistik arsitektur ini. Soal bicara linguistik arsitektur, kita bisa mengelolanya dalam 3 fase gitu ya. Atau sebelum itu, ini dulu coba gimana tanggapan Anda terhadap ini? Ini ada karya apa Overhouse Sidney ya, karya arsitek John Utzon ya. Ini yang memenangkan sayembara sebelum kan. Kira-kira Mbak Anda persepsi Anda tentang ini, tentang arsitektur Opera House ini, apa dimaknai seperti apa ini? Bentukan seperti ini. Silakan ada yang ingin komentar. Bentuknya beranalogi dengan apa atau bermetafor dengan apa? Dari apa? Kira-kira apa? Bu, halo, Kerang ya, Prof. kerang. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Atau hanya satunya itu yang dipersepsikan? Halo? Bu, santai aja Bu. Silakan komentar Bu. Seperti cangkang, Prof. Cangkang. Ya, mungkin hampir sama dengan kerang ya. Oke. Nanti silakan dipelajari ya. John Hobson itu konsepnya seperti apa gitu ya. Tapi saya kan tidak melihat dari sisi pengarang, dari sisi arsitek gitu ya. Tapi sisi apa pengamat katanya kan, beberapa eh, pengamat, beberapa masyarakat tuh ya, mensugesti apa bentukan ini memang seperti tadi kan sebut kerang ya, cangkang gitu ya. Ada yang lain menganggapnya perahu gitu ya, kapal kan, kapal layar gitu, karena dia berada dalam konteks apa tadi di pinggir pantai ya, di laut, sehingga dia mempersepsi sebagai kapal laut. Dan ada juga yang lebih jauh, justru mengkonteks apa prosesikan analoginya itu dengan kanguru ya. Karena eh, apa binatang khas Australia atau kanguru yang punya kantong, anaknya itu di apa di kantong di depan itu punya kantong untuk menyimpan bayinya itu ya. Nah, ini dipersepsikan seperti itu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, tadi ya makna citra bentuk bangunan itu mungkin bisa terlepas dari apa yang dimaksud oleh pengarangnya gitu, oleh arsiteknya gitu ya. Tidak selalu apa yang dirancang oleh arsitek itu dimaknai sama dengan pikiran arsiteknya gitu ya. Pengamat masyarakat bisa mempersepsikannya tergantung dengan ya pengalaman dia, pendidikan, apa persepsi dia gitu ya. Ini satu lagi dari karya Le Corbusier ini. Eh, Ini
ini apa Pak? Ada yang ingin berkomentar Pak? Bagaimana ya Anda sendiri atau juga mungkin mendengar bagaimana mempersepsi bentuk semacam ini gitu. Ini ronsen apa ronsen Kefal ya. Ini karya Le Corbusier, semua ini justru karya masa tuanya gitu ya. Kalau Le Corbusier muda itu kan dia justru dengan apa modern arsitektur ya yang sangat efisien, kemudian rasional gitu ya, fungsional sehingga lebih banyak bentuk-bentuk apa kotak gitu ya. Tapi masa tuanya dia berkeliling ke justru ke menelaah kembali arsitektur Yunani Romawi ya, termasuk Parthenon dan sebagainya gitu dan daerah hayat di masa tuanya itu sudah mendesain yang agak berbeda dengan waktu dia muda gitu ya. Nah apa yang kira-kira analoginya macam Keval ini? Izin Prof. Ya Pak, Eh, Jul Fadri enggak? ya ada interpretasi mungkin seperti bentuk tangan yang sedang berdoa atau apa namanya bentukan eh, topi bangsawan Eropa gitu Prof. Mungkin Ya, ya. oke. Ya, ya itu. Jadi kalau kita lihat nih karya masa tuanya kan kembali dia meliuk-liuk ya, kembali ke tadi dan saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Jul Fajri betul gitu ya. Ada yang menafsirkannya dia sebagai karena dia keval ya tempat ibadah apa namanya eh, Katolik ya. Dia seperti tangan sedang berdoa gitu ya, metafor. Ada juga yang merefleksikannya dengan topi bukan topi bangsawan, topi apa eh, pemimpin Katolik apa namanya Pak? Pendeta kan ya atau apa? Pastor ya? Pastor. Topi pastor atau topi ya tadi topi bangsawan silakan lah ya. Jadi intinya tadi masyarakat bisa menafsirkan secara berbeda gitu ya. Karena itu meminjam apa Roland Barthes dalam bahasa ya. Jadi sama seperti pengarang menulis novel gitu ya. Pengarang menulis puisi sesudah apa puisi kemudian novel diterbitkan yaitu interpretasinya tergantung pada pembaca gitu ya. Pengarang itu sudah selesai karena itu sebetulnya di death of author gitu ya. Pengarang sudah mati gitu kan. Maksudnya tadi ketika dia terbit maka pengarang itu sudah selesai dengan karyanya gitu ya. Selebihnya silahkan masyarakat pembaca yang menafsirkannya. Nah, saya kira arsitek pun demikian gitu ya. Ketika arsitek sudah merancang, sudah terbangun gitu ya, masyarakat eh, menginterpretasikannya seperti apa, yaitu tidak ada lagi kaitannya dengan apa di karya ide dari arsiteknya gitu ya. Masyarakat bebas menafsirkan gitu, interpretasi sehingga bisa juga ya, di death of architect gitu ya. Jadi ketika karyanya sudah terbangun, arsitek selalu lepas gitu ya dari karyanya gitu, karena masyarakat bisa menafsirkannya sendiri. Jadi dari dua contoh tadi itu menunjukkan hal itu gitu ya. Nah, kembali ke soal tadi kita bicara soal linguistik. Jadi kita melihat ada 3 fase ya, bagaimana arsitektur apa linguistik arsitektur itu bisa dieksplor ya. Atau arsitektur berhubungan dengan bahasa dan linguistik itu ada dalam 3 fase. Pertama fase desain ya, lalu fase konstruksi dan fase operasional gitu ya. Dan ini saya tiga-tiganya berbeda gitu ya. Nah dalam fase desain yang pertama kita diskusikan paling tidak ada 2
yang ya ini yang refreshing Bapak Yu sudah mengenal ini gitu ya. Ada pendekatan dalam perancangan, metode perancangan pendekatan analogi gitu ya. Nah, di dalam di dalam pendekatan analogi itu ada 3 ini kan, ada 4 ya. Yang selanjutnya desain analogi gitu ya. Jadi analogi adalah ya termasuk dalam analogi itu, bagian analogi adalah metafor kan. Bapak Ibu sudah di metode perancangan kemarin sudah bicara banyak tentang itu gitu. Yang mana arsitektur mengambil ya gagasan dari sumber-sumber lain gitu ya. Yang artinya apa? Kita mengandaikan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Kayak perumpamaan. Ya, jadi desain analogi ini sebenarnya bagian dari linguistik gitu ya. Karena bicara soal perumpamaan, soal dalam bahasa kan disebut peribahasa gitu ya. Ya metafor gitu ya. Itu kan merujuk pada bahasa awalnya gitu ya. Kemudian desain pragmatik, ya ini kita tidak akan banyak bicara sendiri, ini hanya mengulang aja, hanya menjelaskan tadi pendekatan analogi ini ya. Dari pendekatan trial error pada masyarakat tradisional juga, mereka membangun itu kan dasarnya pada awalnya ada trial error, uji coba ya tanpa perhitungan struktural dan sebagainya. Kemudian sudah muncul revolusi industri, muncul sekolah arsitektur sipil, barulah kemudian didasarkan pada desain yang berbasis pada eksperimental ya, eksperimen berdasarkan perhitungan gitu kan. Lalu desain ikonik ini dari tradisi ya, pada masyarakat tradisional secara turun-temurun kan. Kemudian juga pada modern itu menjadi studi presiden kan. Jadi ketika kita merancang, tentu aja kita juga melakukan studi presiden gitu ya. Kemudian desain kanonik ini yang desain rasional ya, metode pendidikan rasional yang selama ini kita lakukan kan, memang kita menyusun programming, order, estetika, rasional dan sebagainya. Nah tapi kita nanti banyak soal analoginya gitu ya. Nah kemudian ada juga pendekatan semiotika ya, yang berkaitan dengan linguistik ini dalam desain. Nanti kita lihat contohnya di bagian akhir Pak. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi desain elemen bentuk ruang dan arsitektur melalui beberapa pendekatan semiotik gitu ya. Ini saya rujuk dari Salah Piliang ya, yang mengadaptasi juga teori dari semiotika dari Barthes ya. Roland Barthes adalah salah satu ahli semiotika kan, yang kemudian banyak dirujuk ke arsitektur gitu ya. Nah ini ada 5 kode bagaimana arsitektur desain itu mengeksplorasi meminjam konsep semiotika di dalam arsitektur gitu ya. Ada yang disebut kode hermeneutik. Jadi hermeneutika itu kan sebenarnya kalau dalam secara arti kata kajian eksplorasi yang lebih banyak berdasarkan interpretasi akal sehat gitu ya. Tidak berdasarkan rujukan tekstual sebenarnya, lebih kepada kajian mendalam dari akal pikiran manusia gitu. Nah kode-kode hermeneutik ini kan menghasilkan arsitektur yang mengandung misteri ya, teka-teki ya. Ini misalnya banyak di dalam konsep asal dekonstruksi gitu ya. Nanti contohnya di bagian akhir ya saya sampaikan. Kemudian ada kode semantik, ini berkaitan dengan makna konotatif ya. Jadi bangunan seperti tadi kan seperti teks bahasa gitu ya, mungkin dimaknai secara denotatif,
dengan makna sebenarnya itu ya, arti sebenarnya, atau juga makna komutatif ya, dengan makna yang dipersepsi secara lain tadi kan, seperti tadi eh, apa namanya Ronsen Kapol tadi kan, makna denotatifnya ya dia tempat ibadah ini ya umat Katolik tadi kan ya, tapi makna konotatifnya tadi bisa dimaknai secara berbeda ya, seperti konsep yang beratap seperti apa tadi, atap topi pastor dan sebagainya, itu makna konotatif kan. Nah, kode simbolik bisa juga berkaitan dengan apa, opposibiner, artinya berkaitan dengan makna-makna yang apa bisa berlawanan ya, yin and yang, apa, kanan kiri, laki perempuan ya. Dalam konsep masuk gender itu bisa masuk ke kode simbolik semacam ini gitu ya. Lalu ada kode pro arietik, ini berkaitan dengan sejarah gitu ya, yang bersifat sekuensial, naratif, artinya dia bisa bersifat apa, arsitektur bisa juga seperti novel ya, menceritakan sesuatu itu secara sekuensial. Nah, yang berikutnya ada juga kode kultural, ini berkaitan dengan mungkin ekspresi teknologi ya, pengetahuan atau ekspresi dari tradisi ya, budaya atau sejarah, gitu kan. Apa misalnya pengetahuan ya, di Lembang itu ada penopang bintang ya, penopang bintang Lembang itu dia misalnya menampilkan tidak hanya pada tradisi atau kolonial gitu ya, sejarah, tapi juga pada pengetahuan, karena dia mengekspresikan teknologi tadi peneropongan bintang gitu ya. Oke, nanti di bagian akhir saya jelaskan lebih ini contoh-contohnya bangunan-bangunannya. Nah, pendekatan analogi, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks linguistik ini kan ada dua juga ya. Ada analogi langsung yang lebih mudah dipahami gitu ya, karena dia apa namanya, naif gitu ya, bentuk visual langsung secara visual gitu ya, memindahkan bentuk-bentuk yang visual ya, yang bersifat fisik gitu kepada bentuk arsitektur ya, sehingga dia bersifat analogi langsung. Ini Frank Lloyd Wright misalnya membuat John Wax Building ya, dia mengambil analogi tadi struktur bangunan yang apa, kuncupnya itu mengambil analogi bunga water lily gitu ya. Jadi pada bagian atas ini dibuat lingkaran-lingkaran lebar, ini yang menopang gitu ya, menopang atap apa namanya, lantai ya, struktur bangunan, sehingga antara kolom ini menyatu oleh bentuk daun bunga lili ini gitu ya. Sementara kolomnya dianggap yang mengecil ke bawah ini gitu ya. Ini kan juga bisa disebut apa, dekonstruksi sama awal gitu ya. Karena dia mengambil apa, kolom yang melawan konsep struktur gitu ya, yang biasanya kan membesar ke bawah, tapi dia kan justru dari, ya mungkin ya, kalau strukturnya mah dia tetap gitu, cuma dia bungkus dengan kolom yang lebih besar di atas itu untuk beranalogi dengan tangkai bunga lili gitu. Ini juga lebih mudah analogi itu ya, analogi visual tadi yang Mas Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Jadi gagasan Ibu Tin Soeharto ini yang menjadi salah satu ikon Taman Mini Indonesia Indah ya. Jadi teater Keong Emas yang jelas ini mengambil analogi dari
secara visual dari bentuk keong ya. Beberapa juga mengambil tipografi bahkan ya, beberapa tipografi huruf ya. Itu juga banyak ternyata digunakan ya, meskipun mungkin sadar atau tidak sadar gitu ya. Ini ya, ada dilihat dari side plan misalnya di atas ini ada yang untuk mengambil bentuk H ya, huruf E, ada F, gitu. A, gitu ya. Nah mungkin D ya. Nah apakah dia arsiteknya secara sadar mengambil tipografi huruf ya, teks tadi kan? Nah, ketika teks kata-kata kan terdiri dari huruf kan, huruf-huruf ternyata juga sebagai ada beberapa arsitek yang menggunakan itu sebagai imaji sumber inspirasi gitu ya. Ya termasuk ini ada sebuah bangunan ya yang justru ini bangunannya bukan karya Tadao Ando sebenarnya, tapi ada arsitek yang terinspirasi dari Tadao Ando sehingga dia membuat bentuk tipografi huruf Tadao ini. Nah itu analogi langsung, bahkan langsungnya juga termasuk huruf gitu ya. Ini sketsa dari huruf T juga sama seperti ini. Nah, yang kedua adalah analogi simbolik ya. Ini tentu yang tadi bisa bersifat posisi biner juga gitu ya. Analogi secara tidak langsung itu. Ya arsitek mengambil sumber inspirasi bersifat simbolik ya. Tidak bersifat langsung itu. Ya dia bisa mengambil dari sumber-sumber dari manapun ya, bisa dari tadi kepercayaan, kosmologi, mungkin juga ada kalau dalam istilah modern ada brand ya, brand perusahaan ya, dan semua lainnya saya kira ya. Contoh yang saya kira mudah ya ini karya Sudarsono dan Absilaban ya yang di didasarkan pada gagasan Soekarno kan, untuk menunjukkan kan simbol persatuan sebenarnya ketika bangsa baru merdeka gitu ya, dan politik belum stabil waktu itu kan. Nah, Soekarno membuat semacam arsitektur monumental gitu ya, yang menjadi simbol pelambang tadi persatuan dan nasionalisme gitu ya. Dan dia mengambil konsep tadi simbol si biner gitu ya, lingga dan yoni kan. Jadi lingganya ini simbol dari kejantanan laki-laki ya, maskulinitas kan. Kemarin kita sudah disinggung sebagian tentang seksualitas ya. Ini juga contoh yang baik tentang itu sebenarnya. Dan ini saya kira contoh yang seimbang gitu ya. Tidak ada bias gender sini karena lingga lalu berada di atas pelataran cawan landasan yang simbol dari yoni kan, yang simbol dari ya feminitas ya, kesuburan perempuan. Itu kemudian
Ini karya Santiago Calatafra ya, menara komunikasi di Montjuic. Ini juga apa, simbol ya, memberi simbol yang secara tidak langsung gitu ya. Analoginya ya metafor dari atlet yang memegang obor olimpiade sebenarnya, obor olimpiade yang secara ya fungsional ini sekaligus juga merupakan siaran satelit gitu ya. Untuk siaran televisi Olimpiade musim panas tahun 92 ini. Jadi menara ini berfungsi ganda ya, sebagai tadi menara untuk siaran televisi, kemudian juga bahkan menjadi jam matahari besar ya. Kemudian waktu karena di atas tamannya ini ya seperti kalau di Kota Baru Parahyangan ya, di situ ada juga kan. Ya, inilah simbolisasi dari atlet yang memegang obor olimpiade. Itu analogi simbolik. Nah, kembali ke tadi ke soal metode apa desain analogi, ya ada banyak ya, analogi ada matematik, analogi biologi, ini juga di S1 sudah banyak dijelaskan. Nah, salah satunya kan adalah analogi linguistik gitu ya. Dalam analogi linguistik ini, kata saling ngaros ini ada 3 katanya. Sebagian tadi kan sudah ini memang kita apa diskusinya ini ya, overlap sebenarnya. Beberapa sudah disampaikan tadi kan, ada sudah yang tadi kita banyak bicara soal dalam bahasa bentuk gitu ya, form language dan mungkin metafor gitu ya, sebagai analogi. Nah, tapi juga kata saling ngaros itu tidak hanya soal bentuk dan metafornya ya, menyangkut juga pola tata bahasa gitu ya, pattern language. Jadi ini lebih jelas lagi kita meminjam istilah tata bahasa gitu ya. Jadi yang digunakan dalam pola tata ya, asektural gitu kan ya. Nah, ini contohnya ada isu tipologi ya. Nah, tipologi itu adalah seluruh pola tata bahasa kan, pattern language ya, yang kita bisa apa seperti kita bahasa menyusun kalimat ya, kita gunakan tentu dengan gaya berbeda gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu menulis kan punya karakter gitu ya, apalagi kalau sudah punya apa penulis yang sudah terbiasa menulis, meskipun kalimatnya apa maknanya sama gitu ya, tapi setiap orang itu yang sudah jadi penulis dia akan menemukan karakternya sendiri gitu ya, meskipun nanti tipologi bahasa yang sama, itu struktur tata bahasa yang sama gitu ya, tapi sama seperti arsitek ya juga akan menemukan karakternya sendiri gitu, meskipun dia mungkin menggunakan pola linear gitu ya, tapi ini kan bisa dimodifikasi dengan bermacam cara gitu ya. Ada yang pola spiral, ada serial, ada berpusat, kuadrat dan cluster ya. Ini kan sebenarnya tipologi yang kita kenal dan kita gunakan dengan berbagai cara ya, baik secara tunggal maupun kombinasi. Nah, kita letakkan dalam konteks apa site kita gitu ya. Ini intinya adalah pola tata bahasa gitu yang kata Salinger tadi gitu ya. Jadi tipologi itu adalah salah satu linguistik ya dalam arsitektur. Yang berikutnya pola tata bahasa juga bahkan berkaitan dengan pola makna sebenarnya. Jadi arsitektur itu kan bagaimana mengatur manusia untuk berperilaku sesuai fungsi gitu ya, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dan ini kan konvensi gitu ya. Jadi konvensi sama seperti bahasa kan, bahasa itu adalah konvensi gitu. Anda memaknai sesuatu itu bisa tergantung dengan konvensinya gitu ya. Dan konsep itu bisa berubah gitu kan.
bisa berubah atau bisa dimaknai secara berbeda oleh para penuturnya gitu ya. Ini sering saya katakan, misalkan kata anjing gitu kan. Ya, anjing secara umum konvensinya adalah merujuk pada nama binatang gitu kan. Ya. Kemudian pada masyarakat yang umum juga gitu, ketika dia menggunakan kata itu digunakan untuk kata makian gitu ya, yang sangat kasar gitu kan, yang sangat ya kasar kan masyarakat ya anjing. Tapi beberapa kemudian terjadi juga perubahan makna gitu ya, dilembutkan pada mulanya sih ini pada para preman awalnya ya, tapi kan kemudian juga diserap oleh kalangan terdidik ya, bahkan mahasiswa SMA, mahasiswa gitu ya, tidak sungkan menggunakan kata anjing gitu kan ya, terutama mungkin orang Jawa Barat ya. Anjing, setiap kata kalimat tuh diakhiri dengan anjing, anjing, anjing gitu kan. Ya, jadi bagaimana kata makian berubah menjadi kata panggilan sahabat, sayang gitu. Nah, itu konvensi kan. Nah, konvensi termasuk saya kira ini kode-kode simbolik itu ya digunakan di dalam penanda ya, signing ya, tanda arah ya, tanda apa misalnya toilet kan, menggunakan semacam itu. Bahkan pun gitu ya, seharusnya dengan apa, ini kan biasanya pada masyarakat yang belum terdidik gitu ya, kan dengan bentuk kloset duduk ini saja gitu ya, tidak perlu lagi dia penanda teks gitu ya, atau gambar gitu kan, karena apa bentuknya sendiri ini sudah mengatakan bahwa dia kloset duduk gitu ya, bukan kloset jongkok gitu ya. Nah, tetapi pada masyarakat yang belum terdidik itu, yang tradisinya awalnya dia kloset jongkok ya kan, ya tidak mudah mengubah itu kan, sehingga misalnya tetap harus diberi ini ya, karena dia dipakai kloset kloset duduk dipakai sebagai jongkok. Nah, ini pun saya kira linguistik sektor itu ya, dalam konteks pola tata bahasa, pola makna gitu. Ini pun tadi ya, ekspresi itu juga menunjukkan makna yang berbeda gitu ya. Ini just dalam komputer itu kan, lalu ketika ini dengan ukuran tempat meja kecil, kursi sesuai dengan anak gitu ya, antropometri ekonomi anak-anak dengan warna yang mencolok, maka dengan mudah kita akan menurut ini kelas untuk anak usia dini ya, atau kelas taman kanak-kanak dan sebagainya. Jadi ketika Bapak Ibu mendesainnya juga itu ternyata tanpa sadar gitu ya, menggunakan pola tata bahasa ini gitu ya, pattern language gitu ya, sehingga akhirnya kan dipahami ya oleh para pemakainya, usernya. Nah, jadi dalam teks bahasa, saya kira itu makna itu kan dibentuk oleh huruf ya, oleh kata-kata, oleh kalimat lalu dibentuk dengan struktur tadi pola tata bahasa sehingga menghasilkan sebuah makna itu ya. Nah, dalam sektor huruf-huruf itu, kata-kata itu kan geometrik ya, geometrik bentuk yang disusun oleh material bangunan ya. Lalu secara tektonik ya, secara teknologi, kemudian visual, dia dikonstruksi ya dengan tadi meminjam juga pola tata bahasa dalam bentuk
pattern language tadi gitu, ada tipologi gitu kan. Jadi ada tipologi rumah tinggal ya, ada tipologi industrial, ada komersial ya, ada rumah sakit dan sebagainya. Itu saya kira mengandung pola tata bahasa yang berbeda masing-masing gitu ya. Kita tidak mungkin membangun pabrik karakternya itu seperti rumah gitu ya. Jadi tipologi itu juga akan menghasilkan sebuah karakter tertentu kan. Dan itu kan sudah dimulai sebenarnya tipologi itu dari sejak tradisi tadi ya. Pada masalah tradisional membangun tradisi pola bahasa itu dengan secara turun temurun gitu ya. Nah, sejak ada revolusi industri, sejak muncul arsitektur modern, meskipun tadi ya dengan kebebasan yang jauh lebih lebih bebas gitu ya, lebih arsitektur hampir tanpa batasan, tetapi tetap aja gitu ya, ada benang merah itu, ada semacam tipologi itu yang membedakan ketika kita merancang rumah sakit, merancang pabrik ya, merancang sekolah, merancang rumah tinggal, itu pasti ada tadi tipologi yang tata bahasa gitu ya, yang berujung akhirnya pada ekspresi makna yang berbeda gitu. Nah, metafor saya kira ini saya tidak banyak karena sudah juga kemarin di arsitektur, metode arsitektur, metode perancang arsitektur ya. Saya kira soal ada 3 yang tangible, yang intangible, kemudian kombinasi itu sudah disampaikan lah ya. Termasuk ini metafor motion dominance kita sering bahas juga sudah. Nah, kita masuk ke ini tadi Pak, ke yang fase konstruksi ya. Nah, dalam konstruksi saya kira Bapak-Bapak yang pengalaman ya, di lapangan itu ternyata ada bahasa tukang ya. Jadi ada bahasa akademis, bahasa konstruksi ya, yang digunakan oleh Bapak Ibu arsitek, tapi kemudian ada interpretasi tukang gitu ya, yang membahasnya secara berbeda gitu ya. Bahkan ada yang terbalik juga akhirnya gitu ya. Pada akhirnya ada bahasa tukang yang kemudian juga ditarik menjadi bahasa yang akademis gitu ya. Misalnya cakar ayam kan. Ya, fondasi cakar ayam itu kan bukan merujuk pada footplate ya. Istilah teknisnya di dalam dikenal di arsitektur dikonstruksi kan dia fondasi telapak kaki ya. Footplate gitu. Sementara fondasi cakar ayam sesungguhnya adalah fondasi karya siapa yang dipakai di gambar sebelah kanan ini ya. Yang dipakai antara lain di jalan itu, jalan apa Pak? Yang ke Bandara Soekarno-Hatta ya, Sudiatmo ya. Ya, jadi cakar ayam itu kan karya fondasi karya Sudiatmo kalau salah ya. Sehingga itu salah satu yang digunakan untuk mengatasi problem tanah rawa di jalan menuju bandara kan. Itu cakar ayam kan. Nah, tetapi yang dimaknai oleh tukang itu cakar ayam itu merujuk pada footplate kan. Fondasi yang di atasnya ini gitu ya. Dan nampaknya ini pun sekarang diadopsi oleh kalangan akademis gitu ya. Banyak sekarang yang kalangan akademis pun, arsitek ataupun dosen, ketika menyebut cakar ayam tidak lagi pada karya Sudiatmo semacam ini gitu ya, tapi pada footplate gitu kan. Ya, ada yang menyebut juga tapak gajah. Lalu ini kata septic tank ya. Lalu tukang bahasanya menjadi septic tank. Nah ini kan linguistik ya, bagaimana perubahan teks ya, karena tukang itu awalnya tidak melihat tulisan kan, dia lebih mendengar ya,
mendengar, lalu pendengarannya juga mungkin keliru, ya, lalu turunnya secara turun temurun, gitu kan, maka muncullah istilah sepi tank. Kalau papan router ada router atau papan hubungan. Ada Bovenly, ini kan istilah Belanda ya. Bovenly itu seperti apa? Jendela kecil yang di atas jendela yang biasa gitu ya, untuk ventilasi, disebut bufflet gitu ya. Opname ini pemeriksaan apa hasil pekerjaan ya. Lalu didengar oleh tukang jadi opnam gitu kan. Lalu loading jadi loading. Behel ya. Boflang juga istilah Belanda jadi buplang. Dan lain-lain saya kira ya. Bahkan para pelintel itu yang lengkung ya, sebetulnya Pongleong dari mana dasarnya. Dan lain-lain saya kira. Jadi ini dalam fase, kalau tadi kan dalam fase desain, lebih banyak bicara dengan arsitektur ya. Bagaimana apa yang tadi itu dalam konsep desain, bagaimana ide desain arsitektural, arsitek, kemudian sudah dibangun, bagaimana surat menginterpretasinya gitu ya, interpretasinya. Tapi linguistik arsitektur pun juga masuk di wilayah konstruksi, yaitu istilah tukang gitu ya. Nah, pada fase operasional ini terkait dengan tadi persepsi masyarakat ya. Persepsi masyarakat jadi sama seperti tadi kan penulis novelis menghasilkan karya novel, karya puisi, ya dia menciptakan kalimat, ya, menciptakan rangkaian kata-kata, ya kalimat, paragraf dan sebagainya. Jadi arsitek juga menciptakan tanda, ya. Kalau tadi novelis tanda bahasa, ya, arsitek saya kira tanda-tanda visual, ya. Kemudian masyarakat juga membaca tanda itu kan. Jadi itu istilah semiotika itu adalah ilmu tentang tanda-tanda, termasuk yang tadi dijelaskan soal signing dan sebagainya gitu ya. Nah, berkaitan dengan tanda dan maknanya ini ada dua tadi kan, makna denotasi ya. Jadi denotasi artinya makna langsung gitu kan. Makna langsung masyarakat menilai apa bentuk bangunan dimaknai sebagai sebuah dengan makna yang sesungguhnya gitu ya. Atau bisa juga makna konotatif ya. Ini terkait dengan aspek perasaan, emosi, nilai budaya dan juga ideologi gitu ya. Ya contohnya ini misalnya apa? Ini istilah negara gitu ya. Istilah negara makna denotatifnya ya dia tempat apa? Tempat presiden ya, rumah tinggal kantor presiden, presidenan kan. Tapi makna konotasinya dia tadi ya bisa bagian dari simbol tadi kebesaran gitu ya, simbol keagungan gitu kan. Dengan apa kolom-kolom yang besar gitu ya. Yang mengikuti apa nih struktur kolom Yunani gitu kan ya. Klasik Yunani Romawi sehingga memberi kesan tadi kesan monumental ya. Menciptakan keagungan sebagai sebuah istana gitu kan. Nah, itulah makna konotasinya gitu ya. Nah, ini yang menarik saya kira beberapa tahun yang lalu ini ya. Beberapa tahun yang lalu karya arsitek Ridwan Kamil ya, Masjid As-Sabar di kilometer berapa? 44 kalau salah ya. 88, Prof. 8 ya, 8 ya. 88. Ya, ini contoh yang real bagaimana masyarakat ya, bahkan pemuka agama kemudian menginterpretasikan apa sangat jauh gitu ya dengan apa yang dimasukkan oleh arsitek gitu ya. Sebenarnya ini kan sah-sah saja gitu ya, dan saya tidak harus bertemu sih ya.
Tapi ini kan karena menyangkut mungkin keresahan, sampai katanya ini harus ada pertemuan bahkan ya antara Rahmat Baikuni ya, ada mendengar penjelasan dari Ridwan Kamil ya. Kalau tadi menurut konsep Barthes tadi, the deed of author ya, atau the deed of architect, sebenarnya biarkan saja gitu ya, masyarakat arsitek punya maksud gagasan, bahwa masyarakat menafsirkannya seperti ya secara berbeda, ya itu bagian dari diskursus ya. Nah, jadi Rahmat Baikuni katanya menafsir banyak bentuk segitiga ya. Kemudian ada mata apa seperti di bulatan di mihrabnya itu katanya kan. Ini sebagai simbol kode Illuminati gitu ya. Kelompok yang disebut sebagai menyembah setan atau dajjal gitu kan. Jadi sampai sejauh itu gitu ya. Nah, ini saya kalau kita kembali ke tadi awal contoh tadi ya, soal kode-kode dalam semiotika tadi, maka meskipun tidak sadar, saya kira Ridwan Kamil dia sebenarnya sudah menggunakan kode semiotika yang tadi hermeneutik gitu ya, misteri gitu ya. Karena tadi kan yang mungkin Ridwan Kamil sendiri tidak bermaksud ya menyajikan sebuah misteri tertentu gitu ya. Tapi masyarakat menafsirkannya menjadi sebuah tadi kan, sebuah kode misterius sampai apa kok masuk kode Illuminati dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga di situ kan ada makna denotatif ya sebagai sebuah masjid gitu ya, tapi juga dimaknai sebagai apa konotasi ya konotatif oleh Ahmad Baikuni dan mungkin pengikutnya gitu ya. Nah, sehingga ya di situ muncul juga kan kode budaya ya dan sejarah kan terkait dengan tadi ya, terkait dengan tafsir umat Islam tentang apa akan munculnya Dajjal gitu ya. Itu saya kira tafsir kultural dari sebagian umat Islam ini. Atau mungkin semua umat Islam ya mempercayai adanya akan hadirnya Dajjal gitu kan. Sehingga masjid gitu ya tempat ibadah itu pun dimaknai sebagai kode illuminatif. Ini karya dari siapa? Herzog dan de Meuron ya. Ini apa namanya stadion ya, stadion Olimpiade di Cina maksudnya di Beijing kan, Birthplace Beijing Stadium. Ini saya kira contoh dia menggunakan kode ya dari semiotik tadi gitu, kode konotatif gitu ya. Makanya dia menggunakan metafor apa sarang burung ya, metafor sarang burung gitu. Tapi sekaligus juga dia menggunakan kode kultural gitu ya, pengetahuan struktural kan. Nah, struktur yang tadi berbelit gitu ya, menggunakan apa parametrik gitu kan ini. Ya, ini melambangkan juga ini kode pengetahuan ya, perkembangan teknologi struktur gitu ya. Nah, jadi Beijing Stadium juga ini saya kira bisa dimaknai menggunakan kode-kode semiotika tadi gitu ya, kode semantik, konotatif dan kode kultural pengetahuan struktur. Ini kode kultural ya, karena dia berangkat dari tradisi kan. Ini ada karya Imaru Studio, ini undang sayembara dari majalah Laras ya dulu tahun 2012. Jadi dia menggunakan sumber inspirasi dari Tongkonan ya, Tongkonan. Jadi menggunakan kode tradisi tadi kan masyarakat apa namanya arsitektur Tongkonan dari masyarakat apa Pak?
Toraja ya, Toraja. Kemudian ada Gerbang Kumbang Hasanutan Yori Antar, ini juga menggunakan kode kultural tradisi ya. Dia menggunakan apa sektor tradisional Sumatera Utara salah ya. Ini contoh kode semiotik ya yang menggunakan kode apa hermeneutik ya. Misteri karena dia ini apa menggunakan apa pertemuan ya antara arsitektur bersejarah dengan arsitektur dekonstruksi ya futuristik gitu, sehingga bisa juga dianggap sebagai tadi mengandung misteri tertentu ya, termasuk juga pro-aretik karena dia menyajikan tadi ya perspektif masa lalu ya, sejarah lama tradisional dan perspektif masa depan kan, jadi ada narasi di situ, sekuensi waktu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan gitu kan. Termasuk juga kode kultural sejarah ya, karena berkaitan dengan repatriasi bangunan bersejarah. Jadi ada gereja San Francis di Spanyol dan juga Museum Ontario ya di Toronto. Ini karya yang Museum Ontario itu karya Lebenskin ya, ini arsitektur postmodernis, arsitektur konstruksi juga. Ini karya Lebensky juga gitu ya, yang disebut Museum Jewish Museum ya, Museum Yahudi di Berlin. Ini juga saya kira menggunakan kode hermeneutik misterius ya. Jadi Museum Jewish ini kan di Berlin gitu ya, sebagai apa ya, kan bagaimanapun ada semacam perasaan bersalah ya dari masyarakat Jerman terhadap Yahudi gitu. Nah untuk mengingat itu, tapi tidak melupakan ya, memaafkan tidak melupakan, gitu, mengingat sejarah semacam itu dibuatlah Museum Jewish yang di arsitek Lebensky. Dan dia kan menggunakan kode hermeneutik misterius ya, karena menurut saya tadi ya, di samping ruang-ruangnya menggunakan konsep dekonstruksi ya, banyak apa garis-garis diagonal gitu, dengan lingkaran ruang yang tadi mengandung apa misteri gitu ya. Bahkan di beberapa lorongnya ini ya, koridor itu menggunakan stilasi dari muka kepala gitu ya, dari material logam gitu, seperti kepala ya hasil apa namanya genosida ya, genosida Yahudi waktu itu, sehingga simbolnya kan ini menimbulkan aura tadi kan, aura kengerian, tapi sekaligus juga misteri, dan menggunakan apa namanya yang upaya untuk mengugah gitu ya, mengugah kegelapan masa lalu, tapi juga dia juga menggunakan apa banyak lubang-lubang cahaya gitu ya, untuk sebagai simbol dari tadi koneksinya ke masa depan gitu ya, cahaya apa namanya harapan untuk di masa depan gitu ya. Karena itu juga di samping apa kode hermeneutik, saya kira dia menggunakan kode simbol ya, membongkar kekejaman Nazi terhadap kaum Yahudi, kemudian juga pro-aretik karena dia menggunakan skenario narasi ya, waktu tadi kan, waktu peristiwa bersejarah itu. Itu Bapak-bapak isu kita hari ini ya, berkaitan dengan isu
linguistik arsitektur ya lebih spesifik lagi pada pendekatan analogi dan semiotika tuh ya. Maka silakan kalau mau menginduskan sambil saya ini share materinya di chat ya, di chat. Monggo Bu dia ada tambahan barangkali? Kalau saya ingat itu mungkin seperti yang tentang semiotik tadi di salah satunya itu yang di eh, Museum Tsunami Prof yang di Aceh itu pun Iya. ada bagian yang memang dibuat, ada bagian yang memang dibuat memang menggambarkan kondisi pada saat itu gitu. Jadi ruangan dibuat sempit sehingga membawa pengunjung itu untuk merasakan ketakutan yang dialami pada saat bencana itu terjadi. Nah, itu tujuannya tadi sama, hampir sama seperti museum museum yang ada di tadi tentang museum Jewish ya Pak. Itu hampir sama Ya. jadi karakter. Jadi ada makna yang ingin dimunculkan oleh sang arsitek. Kemudian diharapkan bisa pesan yang diterima pun akan sama begitu oleh si penikmat begitu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang memang contoh beberapa kasus memang apa yang pesan yang disampaikan oleh si arsitek ini tidak sampai kepada yang penerima pesan gitu, sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai maksud dari bentuk yang dimunculkan di dalam bentukan-bentukan arsitektur. Kemudian tadi tentang ini Prof, tentang bagaimana transformasi bahasa komunikasi itu memang terjadi dan seringkali sangat dipengaruhi oleh bahasa lokal gitu. Jadi sehingga terkadang ketika kita menggunakan mungkin Bapak Ibu yang praktisi ini yang sering berhubungan dengan para tukang seringkali menemukan bahasa-bahasa yang kita tidak tahu gitu ya. Kita tidak tahu dari sisi akademisi tidak paham ini maksudnya apa begitu ya. Tetapi karena sangat dipengaruhi bahasa lokal. Ya, cuma ya itu. Jadi mungkin ada PR bagi kita akademisi itu untuk salah satunya adalah bagaimana mengkomunikasikan itu dengan satu bahasa yang kemudian dimengerti oleh semua stakeholder dalam bidang arsitektur, mulai dari si arsiteknya sampai dengan level tukang begitu. Sehingga dengan satu alat karena seringkali arsitek ini akhirnya tidak bisa bertemu langsung di lapangan begitu ya dengan tukang. Nah, kita menggunakan menggunakan bahasanya dengan bahasa gambar, dengan bahasa simbol. Nah, ini yang seringkali menjadi problem karena di level akademisi sudah ada kesepakatan, tetapi sampai di lapangan itu seringkali tidak sama bahasanya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi PR bagi akademisi bagaimana bahasa itu menjadi sama agar ada kesepahaman antara tukang dan saya pernah jadi kasus begini Prof. Saya pernah mendesain kemudian dengan simbol yang bagi kami mungkin sudah jelas begitu ya. Tetapi ketika turun ke lapangan yang tujuan yang di situ simbolnya adalah untuk ada landscaping begitu ya, tetapi di lapangan tukang itu malah digali, dikira balong gitu, dikira kolam. Padahal maksudnya itu sebetulnya simbol-simbol rumput begitu yang kemudian bagi mereka itu adalah simbol beton. Sehingga kemudian digali digali memang tidak dalam ya, tetapi bagi mereka dipikir adalah dibuat kolam ikan yang dangkal begitu Prof. Nah, ini yang jadi ada hal yang ada tadi ya, karena kita linguistik arsitektur ini rupanya pada tataran operasional bisa juga jadi masalah pada akhirnya. Kemudian pada level perencanaan sebetulnya mungkin ya tadi antara yang direncanakan kemudian dengan proses pelaksanaannya mungkin jadi akan berbeda ketika bahasa itu tidak sama gitu. Begitu Prof, mungkin Prof pengantar untuk membuka diskusi Prof.
Ya, enggak ya. Ya, bagus sebagai tambahan saya kira. Enggak dilanjut dengan diskusi. Masih kita punya waktu 30 menit, Pak. Bapak, silakan santai aja. Mumpung ada Bu Linux. Silakan Pak, Bu. Boleh mungkin boleh berpendapat atau kemudian boleh berbagi pengalaman gitu tentang tadi tentang makna dari bentuk yang muncul dari satu bentukan arsitektur gitu Bapak Ibu. Mangga Pak, silakan. Mungkin kalau yang terkait istilah Prof, Bu, mungkin di tiap daerah itu Ya, beda-beda. silakan Pak. Ya, Bu, banyak juga kami, Bu. Saya selaku praktisi atau konstruksi di lapangan, Bu, itu berbeda-beda karena berkaitan dengan istilah-istilah dahulu-dahulu, Bu. Nah, kalau memang peran akademisi penting untuk menselaraskan terkait masalah istilah dan kebijakan pemerintah kali ya, Bu. Karena untuk saat ini yang bisa mengambil kayak pelatihan-pelatihan konstruksi itu kan, Bu, sebenarnya kan hanya diperuntukkan untuk akademisi kali ya, Bu. Contoh kalau misalnya ambil surat keterampilan, katakanlah SKT, Bu, surat keterangan keterampil. Itu hanya diperuntukkan bagi dulunya itu tingkatan terendahnya SMK. Nah, sementara kalau yang di kuli-kuli bangunan itu, Bu, kalau kita ingin mendaftarkan dia pelatihan-pelatihan seperti itu, tidak bisa. Karena kan rata-rata kalau pekerja itu kan bahkan ada yang tidak sekolah dan mungkin mentok sampai di lulusan SD. Nah, saya rasa mungkin pihak akademisi dan pemerintah mungkin bisa diselaraskan, apalagi bagi kebanyakan kan tim-tim ahli itu biasanya dari universitas seperti itu, Prof. Jadi mungkin kalau misalnya memang untuk diselaraskan terkait masalah simbol-simbol, karena simbol-simbol arsitek juga yang kita terapkan itu, Bu, biasanya kan dari resapan dari bahasa luar, bukan dari contoh kayak Carrefour misalnya, Trasram misalnya. Jadi apalagi kita kebanyakan tukang-tukang itu, Bu, berasal dari daerah seperti itu. Itu sih mungkin makanya agak ribet kalau misalnya ingin diselaraskan bahasa-bahasa. Contoh misalnya kalau kami di Makassar itu, Pak, sebutannya untuk ngeratain plesteran itu kita biasanya bilang ulung-ulung. Saya tidak tahu kalau di Bandung apa ya, Pak. Atau istilahnya kepala-kepala seperti itu. Misalnya kalau alat-alat galian-galian itu kita sebutnya banci. Kita nggak tahu kalau yang di Jawa. Karena tidak ada regulasi atau pelatihan-pelatihan yang dikhususkan untuk para tukang, apalagi yang tidak punya pendidikan untuk bisa melakukan pelatihan, Prof. Karena rata-rata untuk pelatihan-pelatihan itu hanya disediakan oleh pihak ketiga, Prof. Kayak misalnya pengecetan disediakan pelatihan untuk tukang-tukang, kayak misalnya Jotun ngadain pelatihan untuk para tukang. Begini loh cara cek yang baik. Mungkin seperti itu, Prof. Tanggapan saya, Prof. Monggo Bu Dia mau merespon? Dia masih mute. Punten mungkin saya ini izin dulu Prof. Ada Oke. Pak Dekan Prof. Oh iya ya. Oke. Ya, sebentar Prof. Oke, Edi, jadi ya memang kan berkaitan dengan pendidikan ini ya, pendidikan keterampilan, sertifikasi dan sebagainya. Saya kira memang semua kalau tuntutan peraturan kan harus sudah bersertifikat ya, semua tukang itu.
Tapi memang saya kan infrastruktur industri kita juga tidak cukup memadai gitu ya. Karena kalau tukang bersertifikat kan harganya lebih mahal gitu ya. Para kontraktor juga lebih mudah, lebih suka ya menggunakan tidak bersertifikat tapi pengalaman kan tukang itu ya. Sehingga memang beda dengan di negara barat yang pendidikan kompetensi sertifikat sudah mapan yang berimplikasi pada juga standar penggajian pengupahan ya. Nah di kita kan masih ada kesenjangan gitu ya soal sertifikasi kompetensi ini itu. Sehingga tadi kan ada syarat berpendidikan dan sebagainya, padahal tukang kita memang sebagian tidak terdidik gitu ya. Ya kenapa tidak terdidik? Karena memang dia magang kan, proses magang, kemudian ya ketika terdidik, tersertifikasi, ya harganya lebih mahal kan. Nah sementara industri kita belum mendukung itu gitu. Itu satu hal. Nah yang kedua, sedangkan yang justru yang kita yang harus dengan maksudnya ada melihat kondisi tukang semacam itu gitu. Ini para Anda sebagai arsitek yang juga memang bekerja di lapangan gitu. Tadi saya harus paham saja gitu ya. Paham antara bahasa teknikal gitu ya, yang akademik, yang dipelajari di dunia akademik dengan bahasa tukang yang sebenarnya tadi kan seni lokal gitu ya. Jadi memang mungkin kita justru ya sebagai arsitek gitu ya, sebagai kalangan terdidik yang harus berusaha memahami gitu ya. Ketika kita bekerja di lapangan ya kita mencoba menjembatani gitu ya. Jangan sampai salah interpretasi gitu aja sebenarnya kan. Jadi bahasa tukang itu dia merujuk pada istilah teknik apa gitu ya. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Saya kira itu aja, Pak. Sambil perlahan-lahan saya kira di dunia pendidikan tinggi ya, termasuk kalau di UPI ini ada Pak, ada lembaga seperti PET Research Center yang menggunakan pelatihan itu Pak. Ibu Lilis Widaningsih itu dia salah satu pakar di dalam pelatihan tentang kompetensi gitu ya untuk para tukang bangunan ini gitu. Isu ini saya nanti minggu depan gitu ya kita bicara khusus tentang tukang bangunan ini gitu ya. Ini salah satu riset dari Bu Lilis juga. Kita akan coba mungkin minggu depan atau minggu depan lagi kita bicara isu itu saya kira isu kontemporer juga gitu ya. Jadi kita seringkali arsitek itu para akademisi kan bicara dalam level isu-isu yang isu yang elit ya, elitis gitu ya. Soal desain, estetika dan sebagainya, padahal ketika kita membangun gitu ya, kan kita juga bekerja dengan tukang ya, yang di Indonesia sebagian justru besar tidak terdidik kan. Nah karena itu kita bicara nanti tentang juga isu tentang tukang bangunan Pak. Ya. Mungkin itu Pak Edi ya, Pak Edi Kurniawan ya. Oke. Siap. Itu Pak ya. Siap, siap. Silakan yang lain. Izin Prof. Oh, mengapa? Jadi ingin sedikit bercerita dan bertanya Prof. Jadi waktu itu saya pernah membuat rancangan masjid di desa ya Prof. Maksudnya untuk di desa permintaan dari para ini maksudnya pengurus-pengurus desa. Nah di situ kan saya waktu itu baru lulus S1 ya Prof. Nah, terus di situ saya memberikan konsep rancangan desain masjid-masjid modern seperti itu Prof. Jadi kayak dari bentukannya tanpa kubah dan maksudnya yang lebih masjid yang mungkin sekarang banyak di desainnya Prof. Nah, tapi di situ malah masyarakat dan para warga tuh malah kurang setuju Prof. Maksudnya mereka malah mempertanyakan desain yang seperti itu. Mereka kayak lebih prefer untuk desain-desain masjid yang konvensional, kayak misalnya kenapa ini tidak ada kubahnya gitu, masjid seharusnya berkubah, padahal saya maksudnya sudah menjelaskan Prof bahwa maksudnya kubah sendiri juga bukan bentuk dari arsitektur masjid gitu tuh Prof, tapi tetap nggak diterima gitu tuh Prof. Nah jadi kita sebagai arsitek
misalnya ada seperti itu tuh baiknya seperti apa ya, Prof? Terima kasih. Saya kira itu memang perdebatan klasik ya. Jadi sudah tertanam gitu ya, terutama di kalangan masyarakat. Itu kan semua sejak ini ya, sejak sebelumnya kan masyarakat Muslim Indonesia itu juga lebih lebih akomodatif ya. Lebih akomodatif kan masjid-masjid lama itu justru merujuk pada banyak masjid yang berasal dari Hindu ya, atap-atap atap namanya Meru ya, atap Meru struktur tumpuk. Pada masjid tradisional itu pada awalnya justru banyak masjid menggunakan atap tumpuk ya, jure ya, tumpuk gitu ya. Nah, ketika zaman kolonial, ketika banyak memang para Muslim ya, para ustadz yang berangkat ke tanah suci ya, jadi haji gitu kan, ya. Nah itulah dimulainya semacam gerakan kubanisasi gitu kan. Ketika dia melihat gitu pan-Islamisme gitu di negara-negara Arab menggunakan kubah gitu kan. Padahal struktur kubah di negara-negara Timur Tengah itu kan terkait juga dengan iklim dan sebagainya gitu kan. Sebab kalau lihat dari sejarah kan justru memang kubah pertama kan bukan masjid ya, tapi gereja gitu kan. Nah, jadi memang itu Pak, yang problem yang di masyarakat Islam itu sudah tertanam bahwa ciri identitas masjid itu harus ada kubah gitu ya. Ya itu tidak mudah memang ya. Ini terkait kembali soal pendidikan ya, soal bagaimana kita tugas arsitek kan berat gitu ya. Karena itu kan kalau dimulainya itu di kalangan masyarakat terdidik tuh ya, di perkotaan, di masjid kampus gitu kan, itu dimulai dari situ itu gerakan untuk tidak menderetkan satu label tertentu gitu ya, identitas tertentu pada masjid gitu kan, ya sehingga di Masjid Salman itu kan arsitek Ahmad Numan itu kan memulai dengan Masjid Salman kan, yang tanpa ya arsitektur yang berbasis pada konsep rasionalitas ya, arsitektur modern gitu kan. Nah itu ya itu pun pada awalnya juga punya perdebatan ya, tetapi karena di kalangan terdidik ya lebih mudah gitu ya. Jadi masjid-masjid kampus umumnya Ahmad Numan berangkat dari situ, kemudian dia berangkat masuk ke kota-kota kan, di mana kalau lebih terdidik. Nah yang problem memang masih masyarakat yang tidak terdidik ya, di usaha kampung dan sebagainya ya, pesantren-pesantren. Karena memang dia punya pengalaman tadi Pak, orientasi pada masjid di Timur Tengah gitu ya. Saya kira ini kasuistis gitu ya. Memang tidak bisa bagaimana pendekatannya ya mungkin tergantung ya silakanlah, saya kira semua arsitek punya pengalaman tertentu. Yang jelas kita memang tetap harus memberi penjelasan Pak ya, bahwa kubah itu bukan ciri khas masjid gitu ya, bukan satu identitas yang harus dilekatkan gitu ya. Ya, atau mungkin juga ya kita transisi gitu ya. Bagaimana kita memodifikasi kubah tidak sebagaimana aslinya gitu ya. Bisa juga barangkali salah satu caranya mungkin. Itu Baik, Prof. mungkin Pak Nur. Ya, terima kasih, Prof. Silakan yang lain. Bu Astrid, mau ini supaya tidak bias gender, ada ibu-ibu perempuan yang ini yang ingin menyampaikan, mau nggak? Izin Prof. Maaf, Prof. Iya, silakan. Izin Prof. Mungkin Ya. saya cerita sedikit
pengalaman saya di lapangan untuk pengawasan bangunan, Prof. Mungkin kalau untuk di lapangan itu agak bias gender juga, Prof. Karena sedikit perempuan yang menjadi pengawas di lapangan. Mungkin perbandingannya 1:100 mungkin, Prof. Ya. Gitu. Terus mungkin masih ada apa ya? Kalau kalau istilahnya sekarang itu mungkin bullying ya. Kalau untuk di lapangan itu perempuan. Jadi kayak misalnya kayak apa ya? Diceng-cengin sama tukang gitu. Terus untuk ada juga bahasa-bahasa proyek yang hanya tukang yang paham. Antara mungkin kalau dari suku misalnya Jawa atau Sunda gitu. Kayak mungkin kayak bahasanya struktur orang Jawa bilangnya bodeman. Itu untuk kolom yang paling atas gitu, Prof. Mungkin itu saja pengalaman saya cukup di lapangan. Terima kasih, Prof. Enggak, Bu Dia ini ahli gender arsitektur enggak, Bu Dia. Iya Pak, terima kasih yang tentang gender. Sebetulnya kemarin ada satu penelitian yang sangat menarik sebetulnya Bapak Ibu, penelitiannya Rika, kebetulan dosen pembimbing tesisnya saya dan Bu Tutin, karena memang tentang bagaimana meneliti tentang bagaimana adakah tentang responsivitas gender dalam proses sertifikasi sebetulnya dan perolehan sertifikat gitu. Apakah dari sisi asosiasinya itu memberi memberi batasan atau tidak? Tetapi sebetulnya ketika diteliti Bapak Ibu ternyata permasalahannya bukan di institusinya, bukan di sistemnya gitu ya, tetapi beban ganda yang diterima oleh perempuan Indonesia, terutama para perempuan arsitek Indonesia yang memang punya beban ganda Bapak Ibu gitu. Nah, ini yang beban ganda itu tadi ya, ketika kita setelah menyelesaikan sekolah, kemudian kita ingin dituntut juga untuk bekerja begitu. Tetapi di satu sisi kita juga dituntut tadi dengan kodrati perempuan, dia punya anak dan kemudian menyusui dan sebagainya. Ini menjadi penghambat bagi perempuan untuk untuk bekerja gitu. Kemudian dia tapi dari sisi perusahaan itu, karena kemarin penelitiannya itu dari sisi perusahaan, dari sisi asosiasi maupun dari sisi arsiteknya gitu ya, arsitek perempuan. Itu begitu. Tidak ada sebetulnya dari pihak lain gitu ya, di luar perempuan ini gitu, menghalangi mereka untuk beraktivitas. Sama padahal kesempatan yang diberikan sama. Misalnya tentang keikutsertaan dalam proyek, tidak ada. Tidak dibatasi arsitek yang digunakan adalah laki-laki saja gitu ya dari perusahaan. Kemudian arsitek perempuan juga tetap diberi kesempatan ketika setelah hamil gitu ya. Kemudian dia kemudian dia dikasih cuti selesai, kembali lagi juga dikasih kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaan. Demikian juga di bagian untuk memperoleh sertifikat kompetensinya gitu ya, itu pun sama, tidak ada pemilah-milahan antara laki-laki dan perempuan. Yang jadi permasalahan adalah tadi kemudian itu kembali lagi ke individu masing-masing. Ketika perempuan Indonesia, perempuan arsitek Indonesia itu kemudian mendapat beban ganda yang harus mengurus rumah tangga, juga harus berkarya, harus berkarir. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi pilihan bagi masing-masing perempuan arsitek ini, kemudian akhirnya mundur. Nah, ada data yang menarik ketika ditanya tentang ini surveinya ke arsitek perempuan ya, gitu. Pertanyaannya ketika dilihat jawab responden yang menjawab tentang tidak terjadi kendala gitu ya, itu adalah para responden yang masa kerjanya itu hanya 5 tahun. Jadi perempuan-perempuan arsitek ini masa kerjanya itu kebanyakan di angka 1 sampai 5 tahun. Di 5 tahun sampai 10 tahun dan terus 15 tahun sampai 20 tahun itu justru responden itu kebanyakan laki-laki. Nah, ini yang menjadi
menjadi temuan penting bagi saya gitu ya. Rupanya perempuan arsitek itu hanya bertahan bekerja itu hanya 5 tahun. Tidak berikutnya lebih didominasi oleh laki-laki gitu. Nah, ini bagi saya bukan penggiat gender gitu ya, tetapi bagi saya ini ada temuan yang menarik yang kemudian perlu dikaji lebih mendalam gitu. Kenapa ada fenomena seperti itu. Perempuan arsitek Indonesia khususnya ya, karena penelitiannya di Indonesia hanya bertahan sampai 5 tahun. 5 tahun ke berikutnya sudah memutuskan untuk mundur dari peperangan gitu. Nah, ini saya pikir temuan yang menarik, Prof, sebetulnya berniat untuk melanjutkan penelitian tersebut gitu ya, untuk menggali lebih dalam lagi ada sub permasalahan intinya ada di mana, kemudian bagaimana supporting agar masa kerja arsitek perempuan itu bisa lebih panjang gitu ya, atau paling tidak sama dengan arsitek laki-laki gitu. Jadi memang terjadi seperti itu, tapi bukan dari sistem perekrutan, bukan dari sistem di perusahaan atau dari sistem di profesi, tetapi justru permasalahannya adalah tadi ada beban-beban ganda yang diterima oleh perempuan arsitek Indonesia sehingga kemudian memutuskan untuk mundur. Dari pendidikan kan juga sama sebetulnya, tidak ada batasan, tidak ada perbedaan itu ya laki-laki dan perempuan untuk menjadi mahasiswa arsitektur, menjadi sarjana arsitektur, itu tidak ada pemisahan, tidak ada bias di situ. Tetapi ketika sampai kepada keputusan pribadi, kebanyakan perempuan pada akhirnya memilih untuk bekerja di rumah, memilih untuk freelance saja yang waktunya lebih bebas sehingga dia masih bisa menjalankan perannya juga sebagai peran gandanya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Nah, ini kenyataannya seperti itu. Belum lagi mungkin memang ada juga memang yang di perusahaan bagaimana ketika berhubungan dengan tukang seringkali perempuan itu merasa ada pelecehan secara verbal. Itu ada beberapa juga kasus yang seperti itu. Tapi ini mungkin saya ceritakan temuan-temuan penelitian yang relevan dengan penelitian gender di Indonesia. Seperti itu sih gitu ya. Tetapi memang kenyataannya jumlah arsitek perempuan itu jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena tadi salah satunya adalah peran ganda yang diterima oleh perempuan. Nah, itu yang disebut bias gender sebetulnya. Begitu sih Pak, tanggapan saya, tapi betul memang ada kondisi yang bias, meskipun tidak dilakukan oleh perusahaan atau praktisi yang lain, tetapi justru dari individu, dari budaya ya, dari sosial budaya yang mengkonstruksikan perempuan punya peran yang berganda. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, mangga lanjut, tadi penjelasannya sudah sangat komprehensif dari Bu Diah Cahyani yang ada yang lain, Bapak Ibu? Atau dicukupkan sampai sini dulu? Bu Diah masih ada? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, saya kira untuk kuliah hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Silakan Bapak Ibu sambil menyiapkan nanti materi untuk isu apa yang diangkat ya, tugasnya. Ini karena ini pesertanya banyak juga ya. Mungkin saya hanya sampai pada isu ke-6 mungkin Bu ya. Di berikutnya nanti kita lanjut dengan diskusi presentasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin satu kali pertemuan bisa 2 orang ya, presentasi dan diskusi. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Sekali lagi
mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, semangat, produktif ya. Sambil belajar dan bekerja sambil belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.